Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah Kumara dari D3SIA 4703. Mohon izin untuk mempresentasikan materi tentang pajak UMKM yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tujuan diterbitkannya PP 23 tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Nah, secara garis besar, ada 7 poin utama yang menjadi sorotan, yaitu pertama, penurunan tarif pajak dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Kedua, penambahan ketentuan jangka waktu pengenaan pajak. Ketiga, hak bagi wajib pajak untuk memilih apakah ingin dikenai PPh final ataukah tidak. Keempat, penyesuaian kriteria wajib pajak. Kelima, penyempurnaan subjek pajak yang dikenai peraturan pemerintah. Keenam, penegasan omset untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PH atau penghasilan harian dan MT atau memilih terpisah. Dan yang terakhir, penambahan metode penyetoran pajak yaitu dengan sistem dipotong atau dipungut. Poin-poin ini sangat relevan untuk mendukung UMKM agar lebih patuh pajak tanpa merasa terbebani. Lalu, siapa saja subjek pajak yang dikenai PP 23 ini dan berapa lama waktu berlakunya? Pertama, wajib pajak orang pribadi dikenai tarif ini maksimal selama 7 tahun pajak. Dua, badan usaha berbentuk perseroan terbatas dikenai maksimal 3 tahun pajak. Ketiga, koperasi, CV, dan firma dikenai maksimal 4 tahun pajak. Namun, jangka waktu ini hanya berlaku jika omset usaha tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Jika omset melampaui angka tersebut, maka berlaku ketentuan pajak umum. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung pajak yang dikenakan? Pertama, tarif pajak final adalah 0,5% dari omset bruto. Lalu, peredaran bruto dihitung berdasarkan omset 1 tahun pajak sebelumnya. Kemudian, pajak ini bersifat final, artinya tidak bisa dikreditkan terhadap pajak lainnya. Sebagai contoh, jika omset usaha sebesar 1 miliar setahun, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5% dari 1 miliar, yaitu 5 juta rupiah. Namun, tidak semua penghasilan bisa dikenai tarif PPh final ini. Ada beberapa pengecualian, yaitu pertama, penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, atau akuntan. Kedua, usaha yang sudah dikenai PPh final pasal 4 ayat 2, misalnya usaha sewa rumah atau konstruksi. Ketiga, penghasilan dari luar negeri yang sudah dikenai pajak di negara asalnya. Keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi, penting sekali bagi pelaku usaha untuk mengetahui apakah jenis usahanya termasuk dalam objek pajak PP 23 ataukah tidak. Selanjutnya, bagaimana cara membayar pajak ini? Pertama, dengan cara menyetornya sendiri menggunakan kode billing. Penyetoran PPh final menurut PP 23 tahun 2018 terutang setiap bulan untuk setiap tempat usaha. Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau pos, ATM atau EDC, dan internet banking. Kedua, bisa dipungut atau dipotong. Nah, dalam hal bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, penyetoran PPh final wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut dan wajib pajak harus mengajukan permohonan ke KPP untuk diterbitkan surat keterangan bahwa wajib pajak bersangkutan dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, kedua metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pelaku usaha. PP 23 mengatur jenis pajak final yang dihitung berdasarkan omset bruto, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Pajak ini bersifat final, artinya perhitungan selesai setelah pembayaran dilakukan. Kemudian pembayaran bulanan dilakukan berdasarkan omset pada bulan tersebut. Lalu, tarif yang dikenakan adalah 0,5% dari omset tanpa memperhitungkan biaya-biaya usaha lainnya. Objek pajak PP 23 meliputi penghasilan dari usaha perdagangan, industri, dan jasa. Contohnya usaha dagang, jasa catering, industri rumahan, atau jasa keuangan non-bank. Namun, objek pajak ini hanya berlaku untuk usaha dengan omset bruto tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Berikut dapat dilihat perbedaan ketentuan pajak antara UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar dan di atas 4,8 miliar. Pertama, dari sisi tarif pajak untuk UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar, yaitu menggunakan tarif pajak final 0,5% dari omset. Kemudian untuk UMKM dengan omset lebih dari 4,8 miliar, menggunakan tarif pajak progresif sesuai pasal 17 UU PPH.
Lalu dari sisi sistem perhitungan, untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar, pajaknya dihitung dari omset bruto. Namun untuk UMKM dengan omset di atas 4,8 miliar, pajaknya dihitung berdasarkan laba bersih. Dan kemudian kita lihat dari sisi kewajiban administrasi. Untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar tentunya lebih sederhana. Namun untuk UMKM dengan omset di atas 4,8 miliar, kewajiban administrasinya lebih kompleks. Singkatnya, UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar mendapat keuntungan dari sistem yang lebih sederhana dan tarif yang lebih ringan. Baik, setelah menjelaskan materi, saya akan mempraktikkan perhitungan pajak penghasilan hingga input data ke aplikasi SPT untuk UMKM yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Tentunya, kita akan menghitung pajak penghasilannya menggunakan tarif progresif. Pada studi kasus ini, ada toko material Sinar Berkah yang memiliki omset penjualan sebanyak 5 miliar 500 juta rupiah. Langsung saja, di sini terdapat laporan laba rugi. Pertama, ada penjualan dengan angka 5 miliar 500 juta rupiah. Kemudian, di sini kita perlu menghitung berapa harga pokok penjualannya. Pertama, bisa kita lihat ada persediaan awal dengan angka 600 juta, kemudian pembelian 3 miliar 500 juta rupiah. Lalu kita perlu menghitung barang yang tersedia untuk dijualnya berapa dengan cara menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian dan didapatkanlah hasil sebanyak 4 miliar 100 juta rupiah. Kemudian untuk persediaan akhir, di sini saya mengambil kasus 10% dikali dengan barang yang tersedia untuk dijual. Lalu, setelah itu kita bisa untuk mendapatkan harga pokok penjualan dengan cara mengurangi barang yang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir dan didapatkanlah hasil sebanyak 3 miliar 690 juta rupiah. Setelah harga pokok penjualan sudah didapatkan, maka kita pun bisa untuk menghitung laba rugi kotornya berapa dengan cara mengurangi penjualan dengan harga pokok penjualan dan didapatkan hasil sebanyak 1 miliar 810 juta rupiah. Kemudian, kita perlu menghitung berapa total biaya operasional. Di sini, untuk total biaya operasionalnya sebanyak 1 miliar 73 juta rupiah. Lalu, kita pun perlu menghitung laba rugi bersih usahanya berapa dengan cara mengurangi laba rugi kotor dengan total biaya operasional dan didapatkan hasil sebanyak 737 juta rupiah. Nah, untuk toko material ini memiliki pendapatan dari luar usaha sebanyak 40 juta rupiah dan ini akan menjadi penambah dari laba rugi bersih usaha di atas. Dan didapatkanlah laba rugi bersih sebelum pajak sebanyak 777 juta rupiah. Kemudian, kita mulai untuk menghitung tarif progresifnya. Dikarenakan pemilik dari toko material ini berstatus K2, maka untuk PTKP-nya yaitu Rp67.500.000. Kemudian, kita perlu mengurangi laba rugi bersih sebelum pajak dengan PTKP untuk mendapatkan PKP. Dan dapatkanlah hasil sebanyak Rp709.500.000. Untuk angka Rp709.500.000, kita akan mengambil tarif hingga 30%. Pertama, kita hitung mulai dari 5%. Dengan rumus 5% dikali dengan 60 juta rupiah dan didapatkan hasil 3 juta rupiah. Kemudian untuk tarif 15%, kita hitung dengan rumus 15% dikali 250 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah dan didapatkanlah hasil sebanyak Rp28.500.000. Selanjutnya, untuk tarif 25%, kita hitung dengan rumus 25% dikali 500 juta rupiah dikurangi 250 juta rupiah dan didapatkan hasil sebanyak Rp62.500.000. Lalu untuk tarif yang terakhir 30%, kita hitung dengan rumus 30% dikali PKP dikurangi 500 juta rupiah. Lalu, kita perlu menjumlahkan hasil dari seluruh tarif untuk mendapatkan pajak penghasilannya.
dan didapatkanlah hasil sebanyak Rp156.850.000. Selanjutnya, kita hitung laba rugi bersih setelah pajak dengan cara mengurangi laba rugi sebelum pajak dengan pajak penghasilan yang tadi sudah kita hitung berdasarkan tarif progresif. Maka didapatkanlah hasil sebanyak Rp552.650.000. Baik, setelah melakukan perhitungan, kita pun bisa untuk mulai memasukkan data-data yang telah kita hitung ke dalam aplikasi SPT orang pribadi. Namun, sebelum kita memasukkan data-data tersebut, pastikan bahwa kita telah menyiapkan database kosong. Setelah database kosong disiapkan, kita pun perlu menghubungkan aplikasi ini dengan database kita, yaitu dengan klik menu lalu klik koneksi database. Kemudian, kita cari file database yang telah kita siapkan. Nah, kemudian akan muncul box login. Di sini kita perlu mengisi password dengan angka 123 dan klik enter. Kemudian akan muncul box profil wajib pajak yang dimana ada beberapa informasi yang memang perlu kita lengkapi. Dan kita perlu lengkapi ini sesuai dengan data-data yang ada di soal. Untuk cara perhitungan, di sini kita menggunakan pembukuan. Kemudian setelah semua dipastikan telah terisi, klik simpan. Langkah selanjutnya kita perlu membuat SPT. Klik surat pemberitahuan SPT, kemudian buat SPT baru, dan di sini kita akan menggunakan jenis SPT tahunan OP 1770. Dan di sini kita akan mulai dari 2017. Setelah kita membuat SPT, kita perlu membuka SPT. Klik SPT yang ada dan klik buka. Selanjutnya, kita perlu mengubah terlebih dahulu tarif dan PTKP. Kita klik utility, masuk ke setting, dan klik PTKP. Untuk PTKP-nya kita ganti menjadi Rp54 juta. Klik tab, kemudian untuk PTKP tanggungannya kita ganti menjadi Rp4.500.000. Di sini saya ubah tanggal akhir berlakunya menjadi 2030. Kemudian klik simpan. Baik, selanjutnya kita ubah tarifnya. Klik tarif. Dan pertama, kita akan mengisi lampiran 4. Nah, untuk lampiran 4 di sini kita perlu mengisi beberapa informasi, beberapa data harta yang perlu kita masukkan.
Setelah seluruh data pada bagian lampiran 4 ini telah diisi, maka kita lanjut untuk mengisi lampiran 1. Untuk lampiran 2 dan lampiran 3 kita lewatkan. Baik, pada lampiran 1, kita masuk ke bagian A1. Di sini kita akan mengisi poin A, B, C, D. Untuk peredaran usaha, kita akan memasukkan angka penjualan, yaitu sebanyak 5.500.000.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualannya sebanyak 3.690.000.000 rupiah. Lalu, biaya usaha merupakan total biaya operasional sebanyak 1.073.000.000 rupiah. Baik, penghasilan netonya sebanyak 737 juta rupiah. Maka di sini kita perlu perhatikan apakah hasil yang ada di aplikasi sama dengan hasil yang telah kita hitung. Betul. Di sini dapat lihat laba rugi bersih usahanya sebanyak 737 juta rupiah. Selanjutnya, kita langsung masuk ke bagian D, yaitu dikarenakan toko material ini memiliki pendapatan di luar usaha, maka kita masukkan pendapatan dari luar usaha tersebut sebanyak 40 juta rupiah ke dalam aplikasi poin ke-6. Setelah kita masukkan, klik simpan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian induk. Pada bagian induk, kita masuk ke bagian A, dan perhatikan poin 1, 5, 7, 9, sama atau tidak dengan di laporan yang telah kita hitung. Mulai dari penghasilan neto 737 juta rupiah, kemudian penghasilan neto dalam negeri, yaitu pendapatan dari luar usaha 40 juta rupiah, kemudian untuk poin 5, jumlah penghasilan neto 777 juta rupiah, sama dengan laba rugi bersih sebelum pajak. Kemudian jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat sumbangan keagamaan, dikarenakan kita pun tidak ada pengeluaran untuk poin ke-6, maka hasilnya pasti sama dengan poin ke-5. Selanjutnya, pada bagian B, kita perlu memasukkan PTKP. Pada poin 10 ini, karena tadi kita pun telah menghitung tarif progresif, maka PTKP yang kita ambil merupakan status dari pemilik toko material ini, yaitu K2. Maka kita klik K, kemudian kita masukkan angka 2, klik tab. Klik tab. Dan di sini sudah tampil untuk PTKP-nya sebanyak 67.500.000 rupiah. Dan untuk penghasilan kena pajaknya sebanyak 709.500.000 rupiah, sama dengan yang telah kita hitung tadi. Kemudian klik simpan. Lalu pada bagian C di sini tampil PPh terutang sebanyak 156.850.000 rupiah, dan kita samakan dengan hasil yang telah kita hitung sebelumnya berdasarkan tarif progresif, yaitu sebanyak 156.850.000 rupiah. Baik, sebagai kesimpulan, PP 23 tahun 2018 memberikan tarif pajak yang ringan, yaitu sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Kemudian pajak final mempermudah administrasi dan pelaporan bagi pelaku usaha kecil. Dan kemudian penting bagi pelaku usaha untuk memahami perbedaan pengenaan pajak berdasarkan omset. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.